Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Akmal Dwi Cahya, Cynthia Nur Rahmawati, Devi Mariani, Gina Nurfadilah, Silviana Julieta, dan Teti Hartati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang B2B Commerce, Supply Chain Management, and Collaborative Commerce. Apa itu B2B Commerce? Secara sederhana, sebagai e-commerce di antara perusahaan seller dengan perusahaan buyer, atau mengenai tukar-menukar informasi dan menyediakan layanan untuk partner-partner bisnisnya. Proses seperti ini juga disebut proses back-end. Misalnya, partner melakukan akses internal database perusahaan untuk melihat transaksi yang sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan, seperti instruksi pemesanan, pembayaran, dan memperoleh bantuan distribusi. Saya Silviana Julieta. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dari atau keuntungan B2B e-commerce bagi perusahaan dalam manajemen procurement. Nah, untuk kelebihan ini itu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi buyer dan juga sisi supplier. Nah, dari sisi buyernya itu keuntungannya yaitu untuk mengurangi biaya proses pengadaan dan inventory, menghilangkan penggunaan kertas dan mengurangi biaya administrasi, mengurangi waktu siklus, menurunkan biaya pencarian dan waktu bagi pembeli untuk menemukan produk dan vendor. Lalu kalau dari segi supplier, yaitu untuk mengurangi biaya pemasaran dan penjualan, menciptakan peluang penjualan baru, menjangkau konsumen baru, meningkatkan kualitas pelayanan, dan juga mengurangi biaya dalam manajemen pemesanan atau manajemen order. Nah, lalu kenapa sih e-commerce B2B itu penting? Nah, ada beberapa nih alasan mengapa e-commerce B2B itu penting. Yaitu pertama, marketnya besar dan berkembang. Yang kedua, B2B itu merupakan 80-90% dari e-commerce. Yang ketiga, B2B e-commerce itu merubah proses bisnis menjadi lebih baik. Lalu, otomatisasi supply chain memberikan manfaat bagi pembeli atau buyer dan menyuplai supplier selain ekonomi keseluruhan. Nah, untuk komponen utama dan teknologi dalam e-commerce B2B itu, yang pertama ada buying company, yaitu dengan perspektif procurement management, di mana fokus pada pengadaan untuk mengurangi harga pembelian dan siklus waktu. Nah, yang selanjutnya selling company, yaitu dengan perspektif marketing management, di mana fokusnya pada penjualan dengan katalog yang unik, kebijakan harga, dan jadwal diskon. Lalu ada electronic intermediary, yaitu suatu opsi penyedia layanan direktori pihak ketiga atau cakupan layanan dapat diperpanjang untuk memesan pemenuhan. Selanjutnya ada deliverer, yaitu yang dapat memenuhi just-in-time delivery. Selanjutnya ada network platform, yaitu seperti internet, fund, intranet, dan extranet. Lalu ada protocol of communication seperti EDI dan perbandingan belanja, mungkin menggunakan software agents. Lalu ada back-end information system yang menggunakan atau diimplementasikan menggunakan intranet dan enterprise resource planning atau ERP system. Nah, lalu aktivitas apa saja sih yang ada di e-commerce B2B? Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan informasi pasar atau market intelligence. Di dalamnya yaitu mencakup yang pertama mengumpulkan informasi lengkap mengenai produk yang akan dibeli atau jasa yang akan digunakan. Lalu mulai dari spesifikasi, layanan, kualitas, dan kuantitas, jaminan produk, serta informasi lainnya. Selanjutnya itu pemesanan atau pra-pembelian, yaitu pre-purchasing. Di dalamnya mencakup menyiapkan proposal pembelian atau request for proposal, lalu mencari tahu permintaan kuantitas atau request for quotation, lalu menyediakan spesifikasi kepada penyalur dan juga negosiasi untuk membicarakan persyaratan perjanjian. Selanjutnya ada pembelian atau purchasing, yaitu menyiapkan pemesanan pembelian atau ordering, persetujuan pengiriman deliveries, dan juga persetujuan pemesanan atau acknowledgement. Selanjutnya yaitu shipping atau pengiriman dan nota barang, yaitu di dalam mencakup menginformasikan jadwal pengiriman dan juga mendapatkan faktur penerimaan barang. Selanjutnya ada pembayaran, di mana pembayaran ini dilakukan melalui online atau transfer ke bank. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe dari e-commerce B2B. Nah, ada di gambar yang sudah saya sajikan nih ya, ada sales slide. Yang pertama yaitu satu penjual dengan banyak pembeli. Contohnya mobil dijual antara perusahaan ke rental company. Lalu buy side yaitu adalah satu pembeli dengan banyak penjual. Contoh perusahaan butuh supplier. Selanjutnya exchange yaitu banyaknya penjual dan banyak pembeli. Contohnya saham.
selanjutnya ada supply chain improvement atau segala kegiatan B2B selain jual beli tapi yang berfokus pada supply chain. Contohnya, perusahaan bisa bertukar informasi dengan supplier. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. E-commerce B2B berdasarkan tipe transaksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, spot buying adalah pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan dengan harga pasar. Yang kedua, strategi systematic sourcing adalah pembelian sesuai kontrak jangka panjang dengan harga yang disepakati. Model bisnis pada B2B menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis. Arsitektur untuk menggambarkan aliran produk, layanan, informasi, peran dan manfaat bisnis yang bagaimana bisnis dapat menciptakan pendapatan. Yang pertama, segmentasi pasar atau WHO. Yang kedua, layanan atau produk yang ditawarkan atau what. Yang ketiga, bagaimana cara kerjanya atau how. Yang keempat, nilai bisnis. Yang kelima, nilai pelanggan. Faktor sukses B2B e-commerce. 1. Menciptakan nilai bisnis atau business value. Yang kedua, menciptakan nilai pelanggan atau customer value. Menciptakan nilai bisnis atau business value. Keunggulan operasional, rendah biaya, overhead rendah, respon cepat, proses yang efisien. Hubungan pelanggan atau customer relationship, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan lebih lama dan menemukan kebutuhan individu. Yang ketiga, kepemimpinan produk dan jasa atau product and service leadership adalah investasi dalam riset dan pengembangan, inovasi berkelanjutan dalam produk dan layanan. Menciptakan nilai pelanggan atau customer value. Yang pertama ada biaya atau cost saving, misal book murah dari Amazon, sistem situs pelanggan. Yang kedua ada pilihan atau choice, yaitu banyak pilihan tersedia lewat single. Yang ketiga, kenyamanan atau convenience adalah pembelian tanpa kunjungan secara fisik di tempat toko yang berbeda. Yang kelima, customisasi atau customization adalah memfilter informasi dan berita untuk individu. Karakteristik B2B secara umum, yaitu antar trading partner umumnya mempunyai hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala. Misalnya setiap hari dengan format data yang sudah disepakati bersama. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Selanjutnya modelnya adalah peer atau peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Selanjutnya segmen market kecil. Selanjutnya pembelian volume besar, item yang kompleks. Selanjutnya penjualan atau sales didasarkan kepada hubungan dengan pembeli atau relationship. Selanjutnya ekspektasi yang besar untuk layanan. Dan yang terakhir, perusahaan berupaya untuk melakukan otomasi proses trading, komunikasi, dan kolaborasi secara elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supply chain management. Manajemen rantai pasok merupakan integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, serta mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien.
Dalam definisi tersebut, secara umum, pemahaman rantai pasok akan mengandung makna terjadinya aliran material dari awal sampai ke konsumen dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produknya. Dengan demikian, untuk rantai pasok kebutuhan akan dukungan teknologi informasi adalah mutlak diperlukan karena penyamaan persepsi kebutuhan akan muncul dari sisi kebutuhan material yang akan diolah dan kebutuhan produk yang diperlukan oleh konsumen. Integrasi dan koordinasi merupakan elemen penting untuk melakukan upaya sinkronisasi sehingga bila semuanya dilakukan dengan baik, maka efisiensi biaya akan diperoleh untuk sebuah rantai pasok sehingga dapat digunakan sebagai strategi bersaing terhadap kompetitor lain. Di samping itu, perlu juga diketahui berbagai sifat pergerakan rantai pasok untuk berbagai persediaan. Maksud dari persediaan adalah beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak beda satu sama lain, sehingga panjang pendeknya rantai pasok juga berbeda tergantung dari metode pemenuhan bahan baku maupun metode inventory yang dipilih oleh pelaku bisnisnya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu yang pertama ada bahan baku atau raw materials. Mata rantai pertama ada di pabrik pembuat bahan baku ini, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuat produk akhir atau bukan di konsumen akhir. Bahan baku ini di pabrik pembuat produk akhir digabung dengan bahan penolong dan dengan teknologi tertentu diolah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Lalu yang kedua ada barang setengah jadi atau work in process product. Permulaan mata rantai ada di pabrik pembuatan bahan jadi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahan setengah jadi adalah hasil dari proses bahan baku. Bahan setengah jadi dapat langsung diproses di pabrik yang sama menjadi bahan jadi, tetapi dapat juga dijual kepada konsumen sebagai komoditas. Jadi, akhir dari mata rantai akan sangat tergantung dari hal di atas, bisa pendek dan bisa panjang. Lalu yang ketiga ada barang komoditas atau commodity. Persediaan jenis ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu sudah dalam bentuk barang jadi dan diperdagangkan. Dalam arti dijual kembali kepada konsumen. Di perusahaan tersebut, barang ini dapat diproses lagi, misalnya diganti bungkusannya atau diperkecil kemasannya, tetapi dapat juga dijual lagi langsung dalam bentuk asli seperti saat dibeli. Mata rantai persediaan jenis ini bermula dari pabrik pembuat komoditas tersebut dan berakhir pada konsumen akhir pengguna barang tersebut. Barang komoditas kadang-kadang juga disebut resellers commodities, karena memang barang tersebut dibeli untuk dijual lagi dengan keuntungan tertentu. Lalu yang terakhir ada barang proyek. Nah, persediaan jenis ini adalah material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya membuat pabrik baru. Mata rantai panjangnya hampir sama dengan MRO materials, jadi bermula dari pabrik pembuat barang-barang tersebut dan berakhir di perusahaan pembuat barang jadi yang dimaksud. Selanjutnya ada proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa manajemen rantai pasok akan melibatkan perusahaan-perusahaan lain, baik pemasok bahan baku, bahan penolong maupun distributor produk. Bila dua perusahaan membina hubungan, aktivitas-aktivitas internal mereka akan terhubung dan tersusun bersama di antara keduanya. Nah, sebagai contoh, aktivitas internal perusahaan dihubungkan dan mempengaruhi aktivitas internal distributor. Sebaliknya juga dapat berhubungan dengan aktivitas retail. Akhirnya, aktivitas internal retail berhubungan dan mempengaruhi pelanggan akhir. Dengan demikian, keberhasilan manajemen rantai pasok memerlukan fungsi individual untuk menyatukan aktivitas-aktivitas pada proses bisnis inti rantai pasok dan mengoordinasikannya. Nah, berikut ini akan diuraikan proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok. Yang pertama ada Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Rencana bisnis adalah titik awal identifikasi. Tim pelayanan pelanggan atau customer service membuat dan melaksanakan program-program bersama. Persetujuan produk dan jasa ditetapkan pada tim
tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada Customer Service Management atau CSM. Sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Pelayanan setelah penjualan juga perlu. Intinya harus secara efisien membantu pelanggan mengenai aplikasi dan rekomendasi produk. Lalu yang ketiga ada demand management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale atau yang telah diuraikan di manajemen logistik, dan data pelanggan inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui rantai pasok. Yang keempat ada Customer Demand Fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Hubungan dengan rekan kerja, yakni anggota primer rantai pasok dan anggota sekunder diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi total biaya kirim ke pelanggan. Lalu selanjutnya ada Manufacturing Flow Management. Biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Seringkali produk yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya penanganan atau penyimpanan dan pengiriman produk terhambat. Dengan manajemen rantai pasok, produk dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi, barang produksi harus fleksibel dengan perubahan pasar. Selanjutnya ada procurement, membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak tahap desain produk sehingga dapat mengurangi siklus pengembangan produk serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Untuk mempercepat transfer data dan komunikasi, pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas EDI atau ED. Poin selanjutnya ada pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan, dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. Lalu yang terakhir ada retur. Proses manajemen retur yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Retur di Xerox berupa peralatan, komponen, supplier, dan competitive trade-ins. Ketersediaan retur atau return to available adalah pengukuran waktu siklus yang diperlukan untuk mencapai pengembalian aset atau return on asset pada status yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya mengenai jenis utama e-commerce, pasar bersih, dan jaringan industri. Jaringan industri swasta biasanya terdiri dari perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung ke pemasoknya dan mitra bisnis utama lainnya. Jaringan tersebut dimiliki oleh pembeli dan memungkinkan perusahaan dan pemasok, distributor, serta mitra bisnis lainnya untuk berbagi desain dan pengembangan produk, pemasaran, penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur, termasuk grafik dan email. Istilah lain untuk jaringan industri swasta adalah pertukaran pribadi. Ada banyak jenis pasar bersih dan cara mengklasifikasikannya. Beberapa pasar bersih menjual barang langsung dan beberapa menjual barang tidak langsung. Barang langsung adalah barang yang digunakan dalam proses produksi seperti lembaran baja untuk produksi bodi mobil. Barang tidak langsung adalah barang lain yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, seperti perlengkapan kantor atau produk untuk perawatan dan perbaikan. Bursa secara independen memiliki pasar bersih pihak ketiga yang menghubungkan ribuan pemasok dan pembeli untuk pembelian spot. Banyak bursa memberikan pasar vertikal untuk industri tunggal seperti makanan, peralatan elektronik, atau peralatan industri, dan mereka terutama menangani input langsung.
Untuk selanjutnya, beberapa jenis pasar. Yang pertama, pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk yang dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Untuk yang kedua, pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk yang dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Untuk yang ketiga, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Yang terakhir, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara, juga bisa dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Poin berikutnya mengenai peran jaringan industri swasta. Jaringan industri swasta dapat mencakup kegiatan lain dari satu perusahaan manufaktur besar, seperti desain produk dan diagram teknik, serta rencana pemasaran dan perkiraan permintaan. Jaringan industri swasta dan perdagangan kolaboratif. Salah satu bentuk kolaborasi adalah perencanaan, perkiraan, dan penambahan sumber daya kolaboratif di seluruh industri yang melibatkan kerja dengan anggota jaringan untuk memperkirakan permintaan, mengembangkan rencana produksi, mengkoordinasikan kegiatan pengiriman, pergudangan, dan penyimpanan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.